Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda dari mantan yang muncul berbarengan. Jika ia ingin kembali kepadamu meski ia belum mengatakannya atau belum memintanya. Ya. Nah, jadi ini tanda langsung dari mantan. Jika ia ingin kembali, ya walaupun mungkin saat ini dia belum mengatakan apapun kepada kita, ya. Ada 2 tanda. Yang pertama, ya, tentu tanda yang paling jelas dan bisa dilihat adalah ketika mantan berpisah dengan orang ketiga. Ya. Cuman memang untuk membaca kapan mereka berpisah ini memang agak lebih rumit, ya. Kita harus melihatnya dengan betul-betul ya teliti. Karena umumnya orang mengumumkan ketika bersama, ketika dapat pasangan baru, ketika bertunangan, ketika menikah atau akan menikah, foto prewedding, semuanya ditampilkan di media sosialnya. Tapi sebagian orang ketika berpisah, ya justru tidak menampilkannya di media sosial, ya. Jadi kalau dia tidak menampilkannya di media sosial, bagaimana kita bisa tahu, ya, jika mereka berpisah? Jadi sebenarnya bisa dilihat dari kebiasaannya. Kalau mantan ini adalah orang yang luar biasa, rajinnya menggunakan media sosial. Saat dia tiba-tiba tidak menggunakan media sosial, padahal biasanya tidak pernah absen, tiap hari selalu memperbaharui postingan-postingannya di media sosial. Ini tiba-tiba mantan tidak menggunakan media sosial. 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, nah itu adalah tanda yang paling jelas, ya, ketika terjadi perubahan kebiasaan pada diri mantan dengan penggunaan media sosialnya. Itu menunjukkan bahwa dia baru mengalami sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang besar itu yang tidak enak. Kalau sesuatu yang besar itu yang enak, seperti baru jadian atau baru bersama orang ketiga, ya tentu diposting di media sosial. Ini sesuatu yang besar dan tidak enak, yakni berpisah dengan orang ketiga. Dan itu yang kemudian membuat dia tidak menggunakan media sosial. Jadi ini biasanya media sosialnya yang model-model Facebook, ya, model Instagram begitu, ya. Bukan yang media sosial yang lebih dikhususkan untuk chatting, ya. Kalau media sosial yang lebih dikhususkan untuk chatting kan seperti Line, WhatsApp, Telegram begitu. Nah ini penggunaan media sosial seperti Facebook atau Instagram. Tiba-tiba mantan tidak memperbaharui postingannya dalam waktu yang cukupan, ya. 3 hari, seminggu. Itu bagi orang yang sangat rajin menggunakan media sosial, tiba-tiba dia tidak menggunakan media sosial 3 hari, seminggu, 2 minggu. Itu lama itu. Ya, nah. Jadi kalau dia tidak pernah memposting perpisahannya dari perubahan kebiasaannya, itu kita bisa tahu, ya, pesannya bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang besar dan itu tidak enak, ya. Ya, berkaitan dengan pasangannya, ya berpisah, sehingga dia tidak menggunakan media sosialnya. Atau dia tetap menggunakan media sosialnya, tetapi dia tidak pernah posting
Kalau dia berpisah dengan orang ketiga, nah kalau ini melihatnya lebih mudah ya. Cara melihatnya bagaimana? Coba kita lihat foto-foto kebersamaan mantan dengan orang ketiga sebelumnya. Ya, kan banyak tuh postingan-postingan dia lagi piknik kemana, wisata kemana, makan malam di mana, dan seterusnya. Nah, itu kalau mantan tiba-tiba tidak pernah lagi memposting kebersamaannya dengan orang ketiga, nah kita coba melihat ke postingan sebelumnya. Dan kita tidak lagi menemukan ya foto-foto postingan kebersamaan mantan dengan orang ketiga. Dihapus semua dari media sosialnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sudah berpisah dengan orang ketiga. Jadi kalau zaman sekarang itu orang untuk menunjukkan, memberikan pesan bahwa mereka sudah berpisah, itu biasanya postingan kebersamaan itu dihapus ya. Nanti kalau di di bio-nya itu, misalnya orang sudah menikah itu, dia berpisah, itu yang pertama kali orang lakukan ya, dilakukan adalah mengganti bio-nya itu ya. Bio itu apa ya, semacam biografi dia itu. Dari menikah jadi single parent atau single dan seterusnya. Nah, itu yang paling sering dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, media sosial. Jadi meskipun mantan tidak pernah mengumumkan perpisahannya bersama orang ketiga di media sosialnya, kita bisa melihat dari perubahan kebiasaan mantan di dalam menggunakan media sosial tadi. Nah, ini mesti pertanyaannya kemudian bagaimana Ustadz kalau media sosial kita ini diblokir? Bagaimana caranya kita bisa tahu ya postingan-postingan mantan bersama orang ketiga? Ya, zaman sekarang itu kita secara alamiah lah ya, mau diblokir, mau apapun ya, kita mesti punya cara untuk bisa terus mengikuti media sosial mantan, mengintip media sosial mantan. Kita selalu punya cara. Apakah kemudian kita bertanya ya kepada teman yang follow di media sosial mantan. Kan kita bisa bertanya, kita bisa japri ke dia ya. Apa saja postingannya? Tolong dong diliatin foto-fotonya dengan si itu, apa masih ada atau tidak, dan seterusnya. Jadi kita selalu punya cara kan untuk bisa mengintip media sosial mantan. Nah, kemudian tandanya yang kedua. Jadi tanda yang pertama, mantan berpisah dengan orang ketiga. Tandanya yang kedua, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan saya juga ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu, dan saya selalu berdoa agar Anda semuanya segera Allah persatukan kembali dengan orang-orang yang Anda cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tandanya yang kedua, mantan membuka seluruh blokir media sosial kita. Tadi bagaimana kalau mantan tiba-tiba berubah kebiasaannya, tidak aktif lagi menggunakan Instagram misal begitu.
Iya, yang model itu ya. Tetapi kan mantan tetap chatting dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Line, dengan menggunakan Telegram. Nah, ini media sosial yang lebih banyak orang gunakan untuk chatting itu, untuk video call ya, untuk telepon juga bisa kan ya. Itu yang mantan buka blokirannya, dibuka semua. Ya, tahu-tahu kalau biasanya kita ngecek nomor WhatsApp-nya mantan, fotonya ndak ada. Sekarang fotonya muncul. Ya, begitu. Itu adalah tanda ya. Jadi ketika mantan membuka blokir media sosial kita seperti WhatsApp, seperti Line, seperti Telegram, dan seterusnya. Nah, itu adalah tanda bahwa mantan ingin kembali kepada kita. Jadi dua tanda ini munculnya barengan. Dia berpisah dengan orang ketiga dan mantan membuka seluruh blokir media sosial kita, termasuk juga blokir nomor telepon kita. Ya, nah, kalau ada dua tanda ini, insya Allah, ya itu waktunya mantan untuk datang kembali kepada kita. Dan itulah hasil ya, buah dari kesabaran kita selama ini. Karena itu teruslah berdoa. Ya, karena pada akhirnya apa yang kita minta di dalam doa kita itu pasti akan muncul di depan kita. Asal kita berdoa dengan sabar. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang yang berkata, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Padahal semua doa kan terkabul. Menunggu waktunya saja. Apa yang kita minta itu muncul di depan kita. Karena itu jangan tergesa-gesa, sabar dan tunggu waktunya tiba. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.